karena aku juga perempuan jadi aku tuh cukup miris sebenarnya gitu, kayak ini orang-orang yang bersembunyi di balik ketikan-ketikan ini tuh sebenarnya what's the problem sih gitu loh, kayak lo tuh ngapain gitu, kenapa, ada apa, yang dipikirin tuh apa sih gitu, dan apa yang mereka dapat sih gitu, perasaan apa yang mereka dapat, apa yang mereka kejar dengan iya gitu loh, dengan ngetik ini tuh emang dapat apa sih gitu loh. Itu yang menurut aku sebenarnya cukup miris di situnya sih. Nah, jadi kalau dari sisi psikolognya ini orang-orang yang mungkin sebenarnya kan nggak saling kenal ya kalau kita lihat ya. Kenapa mereka dengan gamblangnya, dengan gampangnya itu ngetik dengan kata-kata yang mungkin akhirnya membuat si konten kreator atau selebgram tersebut jadi mental breakdown kayak gitu. Kalau dari sisi psikolognya seperti apa sih sebenarnya pandangannya itu ya untuk mereka ini yang gampang banget menghujat orang lain gitu. Jadi aku tuh pernah baca kayak salah satu jurnal penelitian gitu terkait dengan perilaku orang bersosial media ya gitu. Kayak kenapa sih banyak banget orang-orang yang kayaknya tuh gampang banget gitu ngetik ini itu segala macam di sosial media. Itu tuh kadang sebagian besar ya, bukan kadang, sebagian besar penyebab utamanya karena kalau di psikologi kita kenal istilahnya namanya katarsis. Katarsis itu adalah pelampiasan emosi. Jadi sosial media ini adalah proses katarsis paling mudah yang bisa kita lakukan dan paling terjangkau, paling gampang. Kita tinggal ambil handphone, modal kuota, buka sosmed, ketik-ketik selesai, dan itu minim konsekuensi. Jadi orang-orang yang melampiaskan emosi-emosi negatif di sosial media itu tuh sebenarnya in person di real life-nya ada hal-hal yang juga memang sedang membebani mereka nih. Entah mereka misalnya memang sedang emosi atau lagi ada kondisi stres tertentu, atau misalnya mereka memang kayak lagi ada masalah gitu. Atau cari teman senasib mungkin Mungkin cari teman senasib. Mereka nggak tahu nih ngelampiasinnya mau kemana. Yang gampang, yang terjangkau sosmed, minim konsekuensi. Apapun yang bisa mereka lakukan, abis itu mereka bisa menghilang udah. Gitu, jadi bentuk katarsis sih akhirnya yang dilihat. Oke, mereka meluapkan itu di sosial media, apakah kemudian itu akan mengobati apa yang mereka rasakan gitu? Mengobati mungkin efeknya nggak ini ya, nggak panjang gitu, cuman ya udah saat itu aja udah gitu. Terus abis itu apakah menyelesaikan problem yang mereka hadapi? Nggak juga. Besok-besoknya bisa jadi malah mereka jadi dalam tanda kutip kayak ketagihan untuk lakuin itu tuh yang dikhawatirkan. Apalagi kalau respon dari orang yang di hate itu ternyata sesuai dengan yang mereka harapkan kan. Jadi tervalidasi lah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang standar perempuan, sebenarnya ada nggak sih standar itu? Dan kenapa selalu perempuan itu yang jadi objek? Oke. Kalau misalnya ngomongin standar sih menurut aku kayaknya nggak ada ya standarnya. Kayak standarnya oh cantik tuh yang kulitnya warna putih. Apalagi Indonesia kan beraneka ragam kan. Iya. Dan maksudnya gini loh, kalau kita itu baru Indonesia aja dari Sabang sampai Merauke kan budayanya beda-beda, rasnya beda-beda, otomatis kan warna kulitnya juga pasti beda-beda. Jenis rambutnya, tinggi badannya gitu. Ini baru Indonesia doang. Belum kalau kita ngomongin ke daerah-daerah lain, negara-negara lain di luar Indonesia, itu kan pasti jadi beda lagi. Terus penetapan standarnya di mana gitu kan, itu jadi udah pasti menurut aku sih emang nggak ada standarnya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan gimana akhirnya perempuan jadi objek, itu tuh memang aku inget dikit-dikit kayaknya aku pernah entah aku baca atau lihat tayangan di mana. Jadi memang kenapa perempuan jadi objek itu ya karena perkembangan manusia dari zaman dulu sih. Dulu tuh kan memang makanya kenapa mungkin banyak pihak perempuan yang akhirnya memutuskan untuk mengembangkan yang namanya emansipasi wanita, women empowerment gitu kan. Kenapa akhirnya banyak yang mengembangkan itu ya karena kan kita tahu ya dari zaman Raden Ajeng Kartini gitu ya, itu kan juga susah banget untuk mereka mendapatkan kesetaraan gitu loh di zaman itu gitu. Bahkan dari pendidikan lah sebenarnya yang bisa jadi hak semua umat manusia aja perempuan ini selalu didiskreditkan gitu. Jadi itu kayaknya udah jadi apa ya? Sistem yang sifatnya tuh evolusioner gitu loh, kayak turun-temurun budaya yang sebenarnya asal usulnya juga nggak kelihatan. Tapi kita coba hilangkan juga effortnya besar kayak gitu kan. Stigma-stigma yang bilang bahwa laki-laki tuh lebih powerful daripada perempuan selalu dianggap lemah. Itu kan yang akhirnya terus-terusan ya, sampai sekarang pun masih ada jejak-jejaknya nih gitu. Tapi yang menarik juga nih kalau tadi bilang bahwa perempuan ini selalu jadi objek. Terkadang bahkan pelakunya itu adalah perempuan, jadi perempuan mengkritik perempuan. Sedangkan kemarin kita udah sempat ramai woman support woman, itu kayaknya nggak begitu efektif karena ternyata perempuan mungkin dia tadi ya ada masalah dalam diri dia, mungkin ada kecemburuan, ada iri dengki, akhirnya dia melakukan seperti itu. Sebenarnya tagline woman support woman di era sosial media saat ini tuh sulitkah diaplikasikan?
Aku sebenarnya malah jadi mikir ini orang-orang yang bilang woman support woman, woman empowerment ini tuh paham gak sih maknanya gitu loh. Orang-orang yang teriak-teriak, oh pakai hashtag woman support woman, woman empowerment gitu. Pahami dulu maknanya gitu. Jangan cuma sekedar FOMO, ikutin hype-nya gitu kan. Oh ada nih hashtagnya, ikutin deh gitu. Jangan itunya yang dikejar gitu. Tapi kenapa pakai hashtag itu? Kenapa? Why, iya gitu loh. Kenapa hashtag itu diperlukan di situ dulu? Jadi kalau dibilang susah ya susah sih kayaknya. Karena kan egonya kita ya sebagai manusia juga kadang ya tadi gitu yang kakak bilang, aduh kayak kita ada masalah nih, kita posisinya lagi di sini gitu, kita lagi drop, kita lagi down. Ngeliat orang lain bahagia tuh kan pasti ada rasa kayak iri, dengki. iya kayak why not Dia me bisa gitu. Aku nggak bisa gitu ya. Itu kan akhirnya yang bikin Petisi. kayak udahlah gitu. Aku di balik layar tuh aku mencoba menjatuhkan dia biar gue bisa melihat lo tidak sebahagia yang gue lihat. Aduh, gitu. serem banget Serem memang. banget ya kalau dilakukan kayak gitu ya. Iya, karena benar tadi kita kalau abis ngetik terus ternyata ada ancaman nanti dilaporkan polisi, kita bisa langsung kayak ganti akun atau langsung deaktif kayak gitu. Tapi kalau dari Mbak Indah ini kan juga konten kreator ya, aktif juga gitu. Pernah nggak sih dapet bulian atau komentar? Kan biasanya Mbak Indah ini ngedengerin orang curhat. Kali ini kita gantian dengerin. Kali ini Kalau izinkan psikolog aku itu- curhat ya, handai taulah. Kalau psikolog itu pernah nggak sih Iya, iya. dibully gitu? Aku nggak tahu ya mungkin aku nggak bisa bilang ini bulian ya, aku nggak bisa bilang bulian, tapi menurutku ini cukup mengganggu sih sebenarnya. Karena gini, aku tuh percaya setiap orang, terutama perempuan ya, karena stigma tadi, karena standar tadi, perempuan tuh banyak banget yang punya sisi insecure di dalam diri Betul. dia. Pasti itu udah pasti ada, namanya manusia ya pasti ada. Nah aku juga adalah sisi insecure aku gitu, walaupun aku psikolog gitu ya, aku sangat mengedepankan self improvement gitu kan, self love gitu kan, kayak sayangi diri sendiri gitu. Tapi Mental pasti health. ada, iya pasti ada aja sisi aku ngerasa insecure gitu. Nah, salah satu hal yang aku dari kecil sampai sekarang aku tuh sama masih suka insecure tuh, aku tuh merasa kan badan aku tuh kecil banget ya. Tangan aku tuh kecil banget, kurus banget gitu. Dan ini tuh butuh, ini tuh I've been through a lot untuk akhirnya aku bisa berdamai dan menerima bahwa ya it's okay gitu loh dengan badanku ini kayak ya aku tetap indah yang baik kok gitu walaupun mungkin cantik. dengan amin walaupun dengan badan yang begini gitu. Tapi ya kalau ada celetukan-celetukan tetap nggak nyaman gitu, tetap mengganggu. Biasanya diceletukin apa emang ya? Misal gini, aku lagi bikin konten gitu kan, terus ada aja tuh yang suka komen, nggak banyak sih, beberapa lah gitu, aku kehitung jari gitu kan, cuman tetap mengganggu ya balik lagi. Jadi celetukan-celetukan kayak misalnya, badannya kurus banget sih, nggak pernah makan ya, kayak gitu-gitu. Terus kayak, coba gemukin dikit, pasti lebih cantik. Kayak, Iya, komen-komen kayak gitu tuh banyak banget loh. Kayak, kamu kayaknya gemukan, tuaan deh, itu ada keriputnya ya? Itu udah ada garis ininya, garis mata segala macam. bener, maksudnya kan Oh my it's God. normal lah ya, maksudnya kok Iya. itu normal loh ya, kita kan bertambah nih usia gitu kayak, ya ini human being, hey gitu loh, maksudnya mau kenceng terus kulitnya, ya susah. Susah ya kalau Dan ada. mahal. Kalau dia ada nggak ini pengalaman pribadi? Aduh, kalau dibicarain dulu aku, awal-awal aku habis ngelahirin tuh aku naik 18 kilo. Oke. Kayak gitu, dan dengan background yang aku mungkin jadi news presenter kan dulu cuman ya kisaran 50-51 kilo, naik 18, dan ketika anak aku lahir itu nggak hilang lemaknya, stay gitu kan. Anaknya keluar, Anaknya keluar, stay. lemaknya lemaknya nggak stay ikutan, gitu ya. 3 bulan pertama masih aman karena di rumah gitu. Masuk waktu itu bilang sama atasan aku mau siaran dong gitu kan. Dilihat disuruh diet. Oh oke, karena memang TV itu sebagai background aku presenter ya memang masih melihat fisik gitu kan. Habis itu kayak oke, tapi aku nggak bisa nih karena aku lagi menyusui, karena nggak boleh sama dokter gini-gini. Oh ya udah, aku udah kayak ya udah menerima gitu kan. Kata suami aku juga cantik kok, nggak apa-apa, sehat gini-gini. Berjalan ketemu orang, lu gendut banget ya sekarang ya, kayak gitu. Lu udah nggak cantik lagi gitu kan. Terus pernah kayak posting-posting foto gitu. Lihat lu sekarang gendut ya, nggak kayak dulu kan. Akhirnya itu yang bikin aku kayak, oh my god, iya sih gue gendut, tapi kan gue habis ngelahirin. Kayak gitu kan. Akhirnya aku Langsung langsung kepikiran. Ada beberapa momen tuh aku sampai nggak mau main handphone, nggak mau main sosmed. Jadi aku cuman kayak foto anak aku, foto orang atau foto situasi, tapi nggak ada akunya, gitu kan. Nah puncaknya karena aku kayak terus terpapar hal-hal negatif itu, aku sempet waktu itu anakku belum 6 bulan, aku ke dokter kecantikan. Aku datang kayak, aku mau kurus gitu kan. Terus dokter itu malah kayak, kan kamu masih menyusui, kayak sayang loh, lewatin dulu 6 bulannya gitu kan. Terus akhirnya dia menyadarkan aku bahwa kayak jangan pedulin kata orang, kayak kamu menjadi seorang ibu aja itu udah luar biasa, hebat. Nggak semua orang di luar sana itu bisa jadi ibu. Jadi kamu mau naik 18 kilo, mau naik 20 kilo, ya udah terima itu dan kamu tetap cantik kayak gitu.